video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang materi enzim. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang respirasi aerob, tepatnya tentang tahap glikolisis. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan menyimak ulasan berikut ini. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang materi kedua dari metabolisme, yaitu tentang katabolisme. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Oke, kalau kita bicara tentang katabolisme, apa sih yang kamu pikirkan tentang katabolisme? Ya, katabolisme adalah reaksi perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contoh di sini adalah respirasi seluler. Jadi, dalam materi kelas 11, kita sudah mempelajari bahwa oksigen yang dibawa oleh sel darah merah selanjutnya akan menuju ke dalam jaringan manusia. Nah, di dalam jaringan tubuh manusia, sebenarnya oksigen itu diapakan sih? Nah, disinilah jawabannya. Oksigen akan mengalami respirasi seluler, di mana dia akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, sekarang kalau kita lihat organel yang ada di gambar berikut, apakah kamu masih ingat organel apa itu? Ya, ini adalah mitokondria. Sebagaimana yang kita tahu, mitokondria punya fungsi untuk tempat respirasi seluler. Nah, mitokondria ini memiliki struktur yang khas, di mana dia memiliki dua macam membran, ada membran luar dan membran dalam. Kemudian ada matriks atau cairan yang mengisi mitokondria, dan ada krista berupa lekukan-lekukan pada mitokondria yang berfungsi untuk memperluas bidang kerja. Nah, struktur ini sangat berpengaruh terhadap proses respirasi seluler nantinya. Oke, respirasi seluler sendiri bisa kita bedakan menjadi dua macam. Ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang respirasi aerob. Apa sih respirasi aerob itu? Nah, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, di mana respirasi ini memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara, siklus Krebs atau daur Krebs, dan kemudian ada transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Glikolisis terjadi di sitoplasma, sedangkan 3 tahap berikutnya terjadi di mitokondria. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang glikolisis lebih detail. Nah, apa sih glikolisis itu? Glikolisis adalah tahapan pertama dari respirasi, di mana glukosa yang memiliki 6 atom karbon C diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon C. Di sini, glikolisis terjadi di sitoplasma atau di sitosol. Nah, glikolisis itu memiliki 2 tahapan utama. Ada tahap investasi energi atau tahap di mana dia membutuhkan energi, dan ada tahap di mana dia membayar energi atau dia menghasilkan energi. Energi yang digunakan di sini kita kenal juga dengan istilah ATP. Nah, ATP punya kepanjangan adenosin trifosfat. Oke, sekarang kita akan bahas tahapan glikolisis secara detail. Yang pertama adalah tahap investasi energi. Nah, dalam tahap investasi energi, yang pertama, glukosa dengan bantuan heksokinase diubah jadi glukosa 6-fosfat. Di sini dibutuhkan 1 ATP. Kemudian setelah itu, glukosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukoisomerase akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan fosfofruktokinase. Di sini juga dibutuhkan 1 ATP. Berarti sudah 2 ATP yang digunakan. Nah, selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat akan diubah menjadi 2 senyawa, yaitu dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat.
dengan bantuan enzim aldolase. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat akan masuk ke tahap berikutnya. Hanya dehidroksiaseton fosfat tidak bisa diproses secara langsung, melainkan harus diubah dulu ke dalam bentuk gliseraldehid 3-fosfat. Untuk mengubah senyawa ini, kita bisa menggunakan enzim isomerase. Jadi, dalam tahap investasi energi dibutuhkan 2 ATP atau 2 adenosin trifosfat. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap pembayaran atau pembentukan ATP. Gliseraldehid 3-fosfat tadi dengan bantuan enzim triosal fosfat dehidrogenase akan menambahkan molekul fosfat dan dia akan menghasilkan senyawa 1,3 bifosfoglycerat. Dalam hal ini, NAD+ akan berikatan dengan H+ sehingga menghasilkan 2 NADH. Berikutnya, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah jadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan fosfoglycerogenase. Pada proses ini dihasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya 3 fosfoglycerat akan diubah jadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan fosfoglyceromutase. Berarti dalam hal ini sudah dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenolpirufat dengan bantuan enolase dan melepaskan 2 H2O. Lalu, fosfoenolpirufat akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon C dengan bantuan 2 pirufat kinase. Dan di sini menghasilkan 2 ATP juga. Jadi, dalam tahap pembayaran energi dihasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Nah, karena di dalam tahap pembentukan energi tadi menggunakan 2 ATP, maka kalau kita menghitung jumlah ATP bersih yang dihasilkan, akan dihasilkan 2 ATP. Sehingga hasil dari glikolisis adalah 1, 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 3, 2 NADH. Nah, sekian penjelasan kita untuk materi glikolisis. Selanjutnya, setelah mengalami tahap glikolisis, asam pirufat akan dibawa menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa simak video sebelumnya.